cari secondary-nya, cadangannya gitu. Kalau misalnya kita bertanya ke routernya, kita bertanya ke primary DNS, dan tiba-tiba primary DNS di ISP itu sedang sibuk, tidak bisa melayani permintaan DNS, router kita akan mengalihkan ke secondary DNS. Bisa ya, bisa tidak. Setiap DNS server kadang ada slave-nya, kadang nggak ada ya. Rekomendasinya adalah memasangkan 3 DNS server. Kalau kita ngeset IP DNS seperti ini di mikrotip kita, itu disarankan malahan 3. Kalau nggak ada memang bahaya, mati 1. Ya. Oke. Nah, dengan mengkonfigurasikan satu gateway DNS, kita itu bisa ke internet. Tapi tidak untuk klien. Yang belum akan bisa saya simpulkan ya. Kita masang IP Ether 1, pasang gateway, dan maka router kita sudah bisa itu belum bisa berinternet kalau kita konfigurasikan tersatu DNS. Klien namanya network address translation ya. Kita harus sembunyikan ya, jaringan yang ini adalah jaringan yang menggunakan IP address privat, dan IP address privat ini harus kita sembunyikan. Yang harus kita gunakan adalah chain-nya SRC out interface itu. Kenapa Ether 1? Internet dari klien Ether 1. Terus ada action masquerade. Nanti sebentar saya jelaskan apa sih yang terjadi kalau kita menggunakan action masquerade. Mask ya, topeng. Nah, kalau ini kita konfigurasikan, maka klien yang ada di belakang ini itu akan bisa berinternet. Ini akan bisa berinternet. Oke, kita lihat konfigurasinya seperti ini. Di firewall, NAT. Lalu saya buka Winbox saya. IP, menu firewall. 1. Terus kita pasangkan out interface yang sederhana saja, out interface Ether 1. Terus kita pilih actionnya masquerade. Oke. Ini akan membuat klien bisa berinternet. Nah, baru kita bisa lihat bahwa ini akan bisa berinternet kalau kita sudah konfigurasikan mode ini. Saya nggak butuh lagi buat coba ya. Nah, misalnya nggak bisanya seperti apa? Kalau gini, dengan mengkonfigurasikan IP ya, IP Ether 1 ya, IP Ether 1, gateway sama DNS, kan router sudah bisa ping Google ya. Router sudah bisa ping Google gitu. Tadi konfigurasi kita kan sudah berbahas
DNS, router kita bisa ping Google. Kalau klien tidak bisa ngeping, berarti ada masalah dengan router. Kliennya nggak bisa gitu. Misalnya kliennya nggak bisa, dia nggak bisa ngeping sampai Google, berarti router yang memang belum mengizinkan atau memang ada kesalahan konfigurasi. Salahnya di router gitu ya. Salah paling kecil adalah tidak atau mengkonfigurasikan MAC. Karena dari tadi kan router sudah bisa ke Google, artinya nggak ada masalah sih sebenarnya ke Google. Ya, router saja yang belum memberikan aksi komputer klien. Nah, harusnya konfigurasi NAT kosong ya. Default configuration. Ada default configuration. Router MikroTik itu punya konfigurasi bawaan. Yang kalau kita reset, harusnya kita hapus konfigurasi bawaan. Kalau kita reset dan konfigurasi bawaannya kita tidak gunakan, maka NAT, ya, konfigurasi NAT itu harusnya kosong. Nah, kalau masquerade sudah dilakukan, klien akan bisa connect gitu. Ya, ingat, Ether 2 juga harus kita pasang ya. Tadi kan ada konfigurasi Ether 2 ya. Ini Ether 2 juga harus kita pasang. Konfigurasi web server. Nah, kalau sudah kita gunakan masquerade, kita konfigurasikan masquerade, ya harusnya ya kita play ke Google. Kalau enggak, cek lagi konfigurasi masquerade-nya. Kalau enggak, lakukan ping lagi dari router. Apakah bisa gitu ya, mengeping dari router ke Google. Cara ngetes, kalau saya ngetesnya gini di klien. Biasanya kalau ngajar anak-anak, training, tes gini ya. Google, udah bisa nggak? Kalau belum bisa, berarti cek IP Ether 1, konfigurasikan IP address di klien. Konfigurasi juga ya. Terus sederhana. Ini ping ke sini dulu. Bisa nggak ke situ? Kalau belum bisa, berarti ada yang salah. Apakah IP address salah? Dua IP address ini yang salah? Yang bermasalah? Terus dari sini, ngecek lagi. Ping yang agak jauh. Agak jauh itu di sini. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, biasanya laptopnya, kliennya nggak pasang gateway. Klien ini gateway-nya ke sini ya. Terus tes lagi ke sini. Bisa nggak ke sini? Lagi ke Google. Bisa nggak ke Google? Gitu cara troubleshoot-nya. Gitu ya. Bertahap. Nanti kalau sudah mahir, ya udah nggak usah bertahap juga jadi. Gitu ya. Kalau untuk awal latihan, melakukan seperti ini. Tapi kalau pemula kadang-kadang ngetrace-nya belum. Tidak selamanya ya. Ping Google bukan berarti bisa ping internetan Google. Karena ping protokolnya berbeda dengan internetan. Harusnya 90% kalau bisa ping Google harusnya bisa ke internet. Oke, Alan, kenapa muncul masquerade itu? Dulu-dulu nggak ada masquerade sebenarnya sih. Dulu-dulu itu nggak ada IP address privat, IP address public itu nggak ada. Semua dulu adalah IP address. Internet protokol. Alamat yang digunakan untuk berinternet. Namun, seiring perkembangan internet, host di internet semakin banyak, sehingga
IP address kurang, ya, kekurangan IP address, sehingga harus diberi aturan. Komputer-komputer atau perangkat yang tidak terhubung langsung ke internet itu cukup menggunakan IP address privat, ya, menggunakan IP address privat ini. Nah, sedangkan router yang terhubung langsung ke internet itu baru menggunakan IP address public. Dan IP address public kalau kita perhatikan tidak ada yang sama, ya. Yang di sini 81.112, yang di sini 90.1. Kita anggaplah ini adalah dua warnet, usaha warnet yang lagi membuat warnetnya, menginstalasi warnet. Warnet yang A sudah dapat IP-nya 81.112, warnet yang B sudah dapat IP-nya 92. Terus mereka pasangkan kliennya. Masing-masing di sini kelihatannya ada satu klien. Dan bencana mulai dari sini. Kita kalau masang jaringan, kan nggak pernah itu jaringan teman menggunakan IP address berapa. Nah, di sini kelihatan bahwa dua warnet yang berbeda menggunakan IP address yang di kliennya. Ini kelihatan 192.1.2. Ini juga 192.168.1.2. Dan pada saat mereka browsing ke internet, ke Google, Google-nya bingung. Kok ada IP komputer 192.168 IP-nya sama, tapi dari lokasi yang berbeda, dari ISP yang berbeda, dari jaringan yang berbeda. Routernya bingung, Google-nya ya, Google-nya bingung, kok ada IP address yang sama gitu. Ini ya, kondisi ini. Kalau kita tidak menggunakan masquerade, sehingga di sini dia bilang penerapan IP address private yang sama pada beberapa LAN itu membuat web server di internet sulit mengidentifikasi klien mana sebenarnya yang melakukan browsing. NAT itu muncul, network address translation itu muncul, sehingga diambil kesimpulan IP address pada LAN itu harus disembunyikan. Jadi kita harus sembunyi. Disembunyikan dengan apa? Disembunyikan dengan masquerade tadi. Dengan masquerade kita lihat. Nah, jadi saat kita aktifkan masquerade kan kita aktif di Ether 1 ya, karena pilihan tadi konfigurasinya kan out interface Ether 1. Nah, Ether 1 yang ini. Terus ini juga Ether 1. Sorry ya. Topeng ke R1. Nah, sekarang kedua router R1 dan R2 sudah melakukan konfigurasi masquerade. Apa yang terjadi pada saat ini browsing? Klien ini browsing. Klien ini browsing. Dia bertopeng. Disembunyikan oleh R1. Maka Google mengetahui yang browsing adalah IP address 8. Klien yang ini akan tersembunyi. Google tidak akan mengetahui klien ini. Yang di Google terbaca adalah IP address 80.112. Hal yang sama di sisi sebelah sini. Klien ini yang 192.168.1.2 browsing. Ya, dia browsing. Gimana sih proses perubahan itu terjadi? Ya, nanti di intermediate ini kan masih basic. Sabar ya. Masih basic. Di intermediate kita akan bedah lagi proses perubahan itu seperti apa. Dan pulangnya nanti seperti apa datanya.
Nah, pada saat ini Google sudah tidak bingung. Terminate-nya gratis. Akhir September ya, tanggal-tanggal 20-an lagi. Nah, ini Google udah nggak bingung. Dia sudah melihat bahwa yang browsing adalah 80112, 81 kayak anak TK ini bisa gambar. Dan yang browsing kedua adalah yang IP-nya 90.112. Berarti Google itu tidak mengerti IP address dari laptop-laptop kita. Yang kedua adalah IP address dari. Jadi besok-besok kalau Anda main di sebuah jaringan dan Anda buat kejahatan, teman-teman kita buat kejahatan, yang tercatat terlebih dahulu adalah IP address si router. Router yang tertuduh lebih dulu. Yang tertuduh duluan adalah router. Nah, kita lihat ya, dengan menjalankan script, klien pada LAN akan dikenal sebagai router dengan IP address yang ada di interface Ether1. Iya, walaupun disembunyi router kan ketahuan juga. Polisi kan datang, misalnya datang punya router, Mas, ini ada catatan Mas, router Mas melakukan kejahatan. Kira-kira Sabtu pagi jam 10 siapa-siapa yang main di warnet sini. Nah, itu kedapatan juga. Secara network kita tersembunyi. Tapi apalagi kalau main pakai hotspot ya, voucher. Wah, Mas, ini yang pakai voucher ini kayaknya nih yang nah, itu. Ketangkap juga. ISP-SPD gateway-nya dinamik. IP address kita juga dinamik. Namun di SPD ada catatan. Yang connect dari sini, yang connect jam segini, itu IP-nya dari mana, nomor teleponnya berapa, dan nomor telepon itu alamatnya ada di mana. Walaupun IP kita ganti-ganti. Main di WiFi ID lebih parah lagi. Atau langsung pakai smartphone lebih parah lagi. Ya kalian sedikit-sedikit. Pakai SSH juga bisa. Asal SSH jangan yang beli kan. Kalau beli kecatat lagi kita. Pakai SSH yang gratisan bisa. Ya mas, buat yang ngerti jaringan pasti bisa menghilangkan dirinya. Dulu sering mas bikin pelatihan certified ethical hacker. Setelah kita belajar yang lurus-lurus dulu deh. Oke. Juga kita konfigurasi username. Secara default, router Mikrotik itu konfigurasi username-nya admin tanpa password ya. Jadi harus kita konfigurasikan passwordnya untuk si admin. Oke. Bisa ya, bisa sebenarnya ngisi atau enggak. Tapi kalau kita nggak ngisi, bisa-bisa traffic yang balik dari internet itu kena masquerade juga. Tetap connect ya, akan tetap connect. Tetap akan connect. Materi firewall itu sebenarnya materi firewall lah, NAT ya. Tadi
hanya perlihatkan sekilas. Walnut itu di intermediate ada lagi. Di intermediate ada lagi untuk mendalami. Kapan sih pakai out interface? Kapan sih pakai in interface? Kalau nggak pakai out in, apa akibatnya gitu ya? Itu nanti ada di embedded lagi. Cuman kalau kita ya, contoh ya, bisa lihat namanya mikrotik saya, itu. Kalau kita pilih C-nya SRC NAT, nah ini ada pertanyaan lagi pasti. SRC NAT apa? DSD NAT apa? Ya kan? Kalau kita milih SRC NAT, in interface tidak bisa kita gunakan. Oke, kita basic dulu. Nanti saya jelaskan. Intermediate akan bahas ini lagi kok. Oke, ini ya default username-nya seperti ini. Ada sistem user. Secara default hanya ada admin. Kita bisa nambah nanti ini. Mungkin bisa lihat tampilan Winbox saya. Terus user itu kita tambah dengan perbedaan level. Ada grupnya full, read, write. Ya. Full adalah grup tertinggi. Si admin ini secara default adalah full. Full bisa menambah user yang lain. Jadi misalnya ya mau nambah user, misalnya saya nambahnya operator, grupnya hanya read, passwordnya mungkin saya berikan. Nah ini bisa itu. Berarti router Kitsuki oleh dua orang yang menggunakan user admin dan user operator. Kalau menggunakan operator ya, kalau kita menggunakan user operator yang kategorinya contoh hanya read tadi ya, hanya read. Ini sistem user, sorry ya. Ini ada user full, read, dan write. Kalau kita berikan seorang user itu, contohnya ini user operator, grupnya read, baca doang ya. Dia nggak bisa setting. Kita bisa lihat di sini tombol-tombol, tombol-tombol ini mati semuanya. Nah, kalau kita punya jaringan, mungkin kita punya operator ya, kita berikan dia read masih bisa ngeping, ya masih bisa ngecek jaringan. Oh gini. Tapi untuk melakukan konfigurasi itu nggak bisa. Bisa ya. Hal baiknya memang seperti itu. User admin jangan dibuka karena bahaya ya. Kadang-kadang kita malas ya, taunya admin. Kalau kadang-kadang saya ganti juga hanya gantinya lupa gitu ya. Tapi untuk menjaga keamanan yang sebenarnya seperti itu. Monitoring koneksi ya. Monitoring misalnya ngeping, traceroute, ngelihat traffic, itu dia masih bisa. Punya 20 router ya. Megang 20 router di suatu kantor, nggak mungkin saya ngecek satu-satu kan. Nah, itu biasanya saya bagi ke teman-teman, biasanya hanya aksesnya gitu. Monitoring dong, trafficnya normal apa enggak. Komputer pribadi ada 20 di rumah. Kantor juga 20. Di rumah ada. Kemarin tahun lalu saya malah ngasih hadiah. Yang jawab kuis udah berapa kali tuh dipaketin sama buku.
Hari ini ntar lihat. Ntar lihat besok kalau kalau manajemennya ngasih ya. Kemarin sih manajemennya ngasih ada buku nih sekali kirim sama buku sama router boardnya. Oke, kita break dulu ya. Kita break dulu sih, tapi konfigurasi ringan sampai HCP server. Kita mulai 10:15 ya, 15 menit. Kita kembali lagi 10:15, nanti di breaknya lagi jam 12. Itu Soma ya. Di tempat saya jam 11. Ya, kita kembali lagi jam 10:15 ya, waktu Indonesia Barat. Cik, cik. Ya, file presentasinya ya. Cuma nanti
file presentasinya nggak ada coretan-coret. Itu kan kehapus ya. Ya, untuk ekspor sama dengan file name. Nah, kalau radio menggunakan IP statik, bisa, nggak masalah. Radio memang harusnya perangkat-perangkat jaringan kita menggunakan IP address statik. Nah, jadi alokasi radio IP-nya statik ya. Cuman memang kadang-kadang di lapangan itu konfigurasi bentrok dengan konfigurasi lain. Misalnya, tadi katanya kita mau proteksi ya. Kita mau proteksi kalau ada IP sekian atau klien yang ngeset IP secara statik, manual, dia nggak boleh connect ke jaringan. Bisa kita buat seperti itu, tapi ada risiko juga kan, risikonya kena ke radio. Ya, ternyata ngeset IP-nya statik juga. Nah, saja kita akan konfigurasi IP, ada yang dinamik, ada yang statik. Jadi untuk dinamikan dia, terus kita kunci dengan make static. Sehingga setiap kali radio itu minta IP, dapatnya IP yang tetap terus juga. Kalau misalnya ada radio ya, dikunci kan, MAC address radio ketahuan kan, sekian IP-nya, sekian MAC address-nya. Jadi kalau radio request IP, minta router kita berikan IP yang sudah kita sediakan memang untuk perangkat-perangkat radio. Karena setiap radio itu konfigurasi IP address-nya bisa statik, bisa dinamik juga ya. Bisa, dipraktekkan bisa. Silakan kalau ada lagi. Lanjut ya. Klik ke Nah, untuk firewall ya, kita belajar filter. Ini pun kita coba yang forward dulu. Nah, nanti di intermediate ya, malah lebih dalam lagi masalah NAT-nya bagaimana ya, yang SRC-NAT sama DS itu kapan digunakan, terus apa sih yang mereka lakukan. Dalam belajar jaringan juga alangkah baiknya kita begini ya, kalau kita setting ini, kita gunakan settingan seperti ini. Sebenarnya kita harus tahu gitu, yang dilakukan router itu apa sih, sehingga sebelum kita lakukan konfigurasi, kita sudah akan bisa menerka hasil konfigurasi dan efek-efeknya akan seperti apa. Karena kita tahu ini yang dilakukan router gitu. Misalnya kita pilih SRC-NAT. Apa sih yang dilakukan dengan SRC-NAT? DST-NAT, bukan dengan ST-NAT. Terus action-action itu ya, apa sih yang dilakukan oleh action-action itu? Nah, dengan begitu, kita sebenarnya bisa tahu hasilnya akan seperti ini. Dan efeknya mungkin seperti ini. Karena bisa saja kalau di satu konfigurasi membunuh konfigurasi yang lain. Kadang-kadang seperti itu. Mencari titik temu dua konfigurasi atau beberapa konfigurasi itu kadang-kadang agak sulit ya. Ini api di panas, jam pengen jalan-jalan ke Palu, wah panas banget. Oke, sebelum belajar firewall, sebenarnya kita harus tahu IP paket. IP paket sebenarnya cocoknya belajarnya di TCP/IP ya. Materi-materi TCP/IP itu biasanya mengajarkan IP paket. Nah, kita akan sulit belajar firewall atau sulit belajar router setidak mengenal IP paket. Ya, dengan belajar IP
kita akan mengetahui bagaimana sih bentuk data orang browsing, data orang HTTPS, HTTP, SSH, FTP, itu bentuk datanya seperti apa sih? Nah, untuk mengetahui bentuk-bentuk data itu, kita alangkah baiknya mengetahui IP paket. Ya. Bagaimana blokir mau main ya, bentuk data itu seperti apa? Yang lewat itu bentuknya bagaimana? Kita tidak akan bisa main firewall dengan baik gitu ya, kalau kita tidak tahu apa yang lewat. Nah, makanya saya selip sedikit materi IP paket. Mudah-mudahan nggak membosankan karena ini sedikit ada teori ya. Nah, ada namanya istilahnya IP header dan IP paket. Nah, IP paket firewall ya. Nah, kita lihat dulu. Ini ada klien, ini ada web server. Dia punya domain, contohnya ini www ya, www.webkami.com. IP-nya juga dia punya, ya. Klien juga punya IP, dan klien ini memiliki data yang ingin dikirimkan ke web server. Ya. Komunikasi jaringan itu umumnya dimulai dari klien. Ya. Klien yang selalu melakukan permintaan duluan, melakukan komunikasi duluan, selalu inisiatifnya dari klien. Kan nggak mungkin ya, buka laptop tiba-tiba Facebooknya nongol. Paling nggak kita buka laptop, buka browser, ya, ketik Facebook, baru Facebooknya nongol. Itu artinya data itu dimulai dari kita sebenarnya ya. Dari kita sebagai klien. Nah, server itu ada sebuah istilah ya, pada server ada ini sebenarnya pintu masuk ya. Bukan port RJ45-nya ya, bukan port fisik, tapi port logika. Port software, port aplikasi di level sistem operasi. Jadi ada sebuah pintu masuk dan itu ada nomor-nomornya. Port ICMP nggak punya port ya. Kalau kita pelajari nanti OSI model, ICMP itu hanya sampai di layer 3, sedangkan di layer 4. Nah, kita lihat, karena dia web server, dia membuka port dulu. Jadi ada pintu nomor 80 yang dibuka di server ini. Karena dia adalah web server. Kalau mungkin dia adalah mail server, mungkin nomor portnya beda. Kalau mungkin dia adalah server game, COC game ya, COC server, itu portnya mungkin beda. Kalau mungkin dia adalah Skype, portnya juga mungkin berbeda. Nah, untuk web, untuk HTTP ya, port yang dibuka itu nomornya 80. Nah, port ini tempat nanti masuknya data. Maksudnya masuk data yang dari klien ya. Ini port default ya, bisa dirubah sesuai keinginan. Defaultnya 80 untuk HTTPS 443 ya, benar. Nah, ini ada data yang mau dikirim. Ini dulu. Kalau kita lihat sini datanya dipecah menjadi dua. Ada pecahan pertama. Ini ada pecahan kedua. Dari satu data yang utuh ini dipecah menjadi dua. Pecahan itu di dalam segmen. Ya, nanti kapan-kapan lah kalau kita kan rencananya mau online ya. Kalau kuliah online saya bahas lagi di video lain. Nah, dipecah menjadi segmen. Sebenarnya kenapa harus dipecah? Itu supaya data lebih mudah dikirimkan. Ya, bisa saja data yang pertama, ya, pecahan yang kedua. Tuh, makanya kenapa kadang-kadang kita bisa melakukan yang namanya teknik load balancing. Karena sebenarnya paket-paket kita tadi itu
satu komunikasi banyak kan sudah dipecah-pecah ya. Katakan sini segmentasi diperlukan agar data lebih mudah ditekan. Ya, nggak gelondongan kayak begini ya, besar. Misalnya mau upload foto 1 mega, nggak 1 mega yang berangkat, dipotong-potong dulu, dipecah-pecah dulu. Mungkin bisa browsing ya, ukuran untuk pecahan itu ada standarnya kok. Sekian minimal ukurannya. Kan suap 1, update status, suap kedua. Bayangkan kalau suap terus, gitu kan. Nah, selanjutnya ya, setiap segmen itu sebenarnya ditambah informasi tambahan, dan informasi tambahan itu disebut dengan header ya, kepalanya gitu sebenarnya. Kalau kita yang pernah belajar OSI model, ada pernah belajar enkapsulasi, nah itulah segmen tadi ditambahi sesuatu ya, informasi tambahan yang disebut dengan header. Sebenarnya harus kita itu ditambahkan hanya tidak sekali seperti ini. Ada beberapa kali ya yang pelajari OSI model itu, bahwa di tambahi header, di layer 2 ditambahi header. Jadi sebenarnya sebuah data yang akan dikirimkan itu mengalami penambahan header sebanyak 3 kali. Nah, kalau di sini saya ambil singkatnya saja ya. Saya ambil jalan pintasnya, ditambahi header lah. Ini H, tempel di kepalanya gitu. Setiap header ini berguna untuk keperluan pengiriman data. Ibarat kita mau kirim barang lewat ekspedisi, mau kirim makanan nih buat teman kita di kota lain. Nggak mungkin kan bawa piring gitu. Mas, tolong dong kirimkan ini pesan makanan ringan buat teman saya di kota ini gitu. Nggak mungkin. Pasti dibungkus dulu kan. Dibungkus, kalau kirim di Tiki atau di JNE kan begitu. Dibungkus dulu, disampul rata-api. Terus di depan bungkusan ditempeli informasi dari siapa dan mau kemana. Itulah header kalau di paket di pengiriman data di jaringan komputer ya. Itulah headernya. Kirim paket pos atau paket titipan. Ya, biar nggak nyasar. Nah, data yang sudah dipecah di segmen, terus segmen yang ditambahi header itu disebut dengan paket. Jadi kalau besok-besok kita temui kata-kata istilah paket itu sudah. Buat yang kuliahan, nyusun skripsi, nyusun tugas, itu harus jelas ya, paket. Nanti ada juga istilahnya segmen, paket, frame, ya harus dibedakan. Tapi untuk saat ini, untuk dasar dulu lah ya, kita pakai data yang sudah dipecah menjadi segmen dan ditempel header. Itulah yang kita sebut paket untuk kesempatan kali ini. Besok harus diperjelas lagi gitu. Tempelannya seperti apa. Nah, header sebenarnya terdiri dari beberapa informasi, dan informasi itu kita sebut dengan field ya. Makanya ada istilah di buku biasanya field IP address pengirim. Berarti itu isi dari sebuah header gitu. Nah, salah satu ya, banyak headernya sebenarnya. Header itu akan kelihatan beberapa fieldnya. Namun yang penting untuk kali ini, untuk kesempatan kali ini cukup ini ya.
ada alamat komputer tujuan yang dinyatakan dengan DST address. Ya. Ada alamat kontur pengirim yang dinyatakan dengan source address, source asal ya. Dan setiap paket ditempeli header dan headernya itu sama, kita lihat. Nah, kalau kita bawa ke gambar, kelihatan bahwa yang dituju adalah 200.112. Ini ya. Nah, kelihatan dari sini ya. Dari sini sudah bisa kita lihat bahwa paket ini sudah jelas dari mana dan mau kemana. Dari mana bisa dilihat dari header. Bagi yang tadi, yang header dengan cepat, dengan baik gitu ya, menganalisa header ini. Siapa tahu besok-besok mau nyadap data, ya harus bisa baca header ya. Atau bisa mau menyerang orang, headernya harus diganti. Kalau nggak ganti header, ketahuan dong siapa yang nyerang kita, siapa yang nyerang ya. Kalau kita yang nyerang, oke. Nah, kalau sudah ditempeli header seperti ini, ya, kita lihat sebelum data ini keluar dari komputer klien kita juga membuka sebuah port. Di sini kelihatan portnya dia buka nomor 2000. Di sisi klien portnya nilainya acak. Ya, nilainya acak. Kalau contohnya di sini 2000, nilainya acak dan nilainya lebih besar dari 1024. 1024 lah. Nggak ada di bawah 1024. 1024. Contohnya di sini dia ngambil 2000. Acak. Ya. Nah, ini paket-paket tadi akan keluar melalui port 2000 ini. Ya, untuk menuju ke server masuk di port nomor 80. Makanya di headernya juga itu dia pasang ya. DST port 80, source portnya 2000. Dari gambar ini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Mikrotik saya selama ini menggunakan Nmap ya. Ada kayaknya. Cara menentukan range port di router kan. Kalau di router konfigurasinya pakai DST port misalnya gitu. Kalau di itu ya di router. Namun port itu bukan ya. Yang bangun server game ini, saya buat server game. Saya mau game saya jalan di port nomor 14.000 sampai 15.000 contohnya. Tuh. Jadi programmer sih yang menentukan. Mereka mau buka hmm, samakan dengan frekuensi. Port itu hanya identitas pintu masuk ya antara pengirim dan tujuan.
port ini kalau di klien semacam pintu ya. Kayak kita kan kalau punya rumah mau lewat pintu ya. Maksudnya pintu dan nomor 80 misalnya. Kita keluar dari rumahnya kita juga harus keluar melalui pintu. Kadang-kadang misalnya mungkin teman-teman pernah dapat netan pas kali nggak bisa, ngopi nggak bisa, browsing nggak bisa, tapi jaringan aman. Itu dia tidak mengizinkan port untuk dibuka. Ada beberapa antivirus yang gitu ya, karena keamanannya terlalu tinggi, akhirnya apa? Dia tidak mengizinkan port dibuka. Tidak mengizinkan port dibuka, data ini nggak bisa keluar. Keluar, mentok. Ingat, port ini bukan port fisik. Kalau mau dicari di komputer nggak dapat. Adalah port logika. Nah, PowerPoint-nya lambat geraknya nih. Nah, setelah sampai ya, tadi setelah server menerima paket tadi, server mengolahnya, tentu server akan membalas ya, berbentuk data balasan sama data juga yang akan dipecah-pecah sama seperti tadi prosesnya dipecah-pecah lagi dan ditempeli header yang baru. Dan kalau kita lihat header yang baru itu terbalik nilainya dengan header yang tadi. DST address-nya 192.168 ya. Ini source-nya terbalik, pengirimnya ini. Begitupun dengan portnya, pintu masuknya 2000 ya, karena 2000 yang terbuka di sini. Sedangkan source portnya keluar dari 8000. Oke, bisa kelihatan bentuk dari header dari setiap paket, baik yang menuju ke server maupun yang pulang dari server. Nah, kita bisa melihat ya, kita menganalisa paket ya, header tadi. Kita bisa melihat dengan melihat field protokol dan DST port dari sebuah paket keluar dari komputer klien tadi, sebenarnya kita bisa menentukan ini aplikasi apa sih yang sedang diminta oleh si klien. Kalau contoh ya, saya ketemu sebuah paket dengan header, field headernya di situ ada DST address 80, itu bisa kita pastikan bahwa traffic tersebut adalah traffic HTTP. Karena dia akan masuk di port nomor 80. Ada
ya. Nah, dengan melihat protokol sama DST port atau aplikasi apa yang sedang diminta oleh si klien. Ya. Nah, contoh ya, mungkin Facebook itu berjalan menggunakan HTTPS. Nah, bentuk dari headernya ini contoh protokolnya TCP DST port 443. Kenapa? Karena untuk Facebook ya, dia melayani klien-kliennya itu melewati port 443, akan masuk di port 443. Nah, ini contoh Skype itu buka portnya 23399. Jadi bentuk headernya akan begini. Ya, masuk di port nomor 23399. Lihat source address berarti kita menentukan itu sebenarnya komputer siapa yang lagi mengirimkan paket. Kalau misalnya terbaca, oh ini salah mungkin ya, terbaca di source address-nya adalah 168.130 ya, saya hapus dulu 130 ya, 192.8.1.30 itu bisa kita temui tadi, bisa kita dapat dengan melihat source address-nya. Nah, berarti penting ya bisa membaca header gitu. Kenapa penting harus membaca header? Ya. Firewall pada router MikroTik itu kerjanya memeriksa field pada IP header. Kerjanya meriksa paket. Mana yang diperiksa? Yang diperiksa adalah headernya. Apa yang diperiksa di header? Tentu adalah field tadi. Ya. Field source address-nya lah, yang akan diperiksa oleh firewall. Pertama, baca IP header-nya tadi. Lihat ya, contoh firewall. Ya, kalau kita mau masang filter, contoh ya, mungkin bisa lihat Winbox saya. Kan pilihan pertamanya saja sudah source address, destination address, protokol. Ya, ada nanti kalau kita pilih protokolnya macam-macam. Biasanya kan kita pilih-pilihnya TCP, terus ada source, destination portnya ya. Terus ke bawah-ke-bawahnya masih banyak lah gitu. Tapi yang penting-penting dulu, yang kadang-kadang sangat berguna di lapangan itu source address, destination address, source port, destination port, sama protokol. Itulah yang kita perlu dibawa dulu dengan pembahasan IP paket. Nah, kerjanya si firewall itu kerjanya memeriksa header, dan kalau ada header yang cocok ya, misalnya dia memeriksa header yang source address-nya mungkin bisa lihat di box saya ya, 1.3 source address-nya 192.168.1.3. Nanti ketemu ada paket yang header-nya seperti ini, baru ditentukan action-nya apa. Apakah paket itu akan diloloskan dengan pilihan accept ya, atau paket itu akan dibuang dengan pilihan drop. Jadi untuk ini kita pakai accept drop dulu
gitu ya. Yang lain-lain nantilah ya. Kita masih punya training selanjutnya bertahap ya. Kalau pondasinya kuat, kelepan ke depannya akan lebih mudah gitu. Accept sama drop. Kalau ada yang cocok gitu dari pemerintah. Kalau misalnya paket yang lewat tidak memiliki source address seperti ini, ya, fieldnya tidak ada source address 192.168.1.3, firewall-nya tidak akan bekerja karena ini yang kontribusi ini hanya diminta untuk memeriksa atau mencegat 192.168.1.3. Contohnya ya. Nah, tadi ya setelah ditentukan kriteria paket ingin drop kah atau accept kah ya. Baik, sampai di sini ada dulu yang ingin ditanyakan bagi dengan firewall-nya itu sendiri. Tadi hanya pengenalan IP paket. Justru pertanyaan yang terasa bodoh itu yang kadang-kadang sulit dijawab. Nah, kalau source address yang akan difilter satu blok ya, kita masangnya ya gini. 92.168 source address-nya, network address-nya. Bisa juga seperti ini. Terus tengah saja gitu. Bisa saja begini. Size 5 yang terblok itu misalnya kalau kita mau blokir ke depan 1.127 yang chain forward. Slide berikut ya. Slide berikut akan saya paparkan yang forward. Apa gunanya forward, apa gunanya input, dan apa gunanya output. Slide berikut. Kita masih ada di slide nomor 11, ada 35 slide untuk ini. Fast track connection itu katanya fitur baru ya. Fitur baru yang bisa membypass data jauh lebih cepat. Tidak akan dimasukkan ke susunan konfigurasi firewall. Yang update dulu, ada yang ingin ditanyakan? Jangan-jangan ini yang di sini master-master semua nih. Filter itu bisa dari dalam dan bisa dari luar, ya. Tergantung posisi jaringan sebenarnya. Posisi router sebenarnya seperti apa sih? Nah, kita lanjut. Nah, saya tidak akan menjelaskan filter gunanya untuk ini, router gunanya untuk ini. Menjelaskan sebenarnya forward
itu ini yang dilakukan loh, input ini yang dilakukan loh, sehingga nantinya kita bisa mengambil sendiri. Oh, saya butuhnya forward. Oh, saya butuhnya input, output. Oke. Nah, kita lihat ya. Sebelum mengkonfigurasikan firewall filter, kita lihat ada sebenarnya 3 kategori traffic bagi si router yang ada di tengah ini. Ada traffic yang melintasi router. Kita lihat dulu, traffic seperti apakah yang melintasi router. Traffic, kalau di topologi seperti ini, traffic yang melintasi router itu adalah traffic yang dari klien menuju ke internet. Oke, itu adalah traffic yang melintasi router. Nah, ada juga traffic yang menuju router. Ini contohnya yang seperti apa sih ya? Traffic yang menuju router. Ya. Traffic yang menuju router itu bisa saja, misalnya dari klien, kita ping Ether 2-nya kita. Itu menuju router loh. Atau dari klien, ping Ether 1-nya router. Itu dari klien menuju router itu masuk kategori yang menuju router. Atau ada orang di internet, ya. Saya gambar orang ini, NTK, menuju router. Paling tidak ada 3 ya, traffic yang menuju router. Nge-ping kita kah, nge-scan router kita kah, buka web box komputer kita, atau dari luar coba-coba buka Winbox komputer kita, itu masuk kategori traffic yang menuju router. Atau juga dari klien ya, klien ini buka Winbox, buka router ini, itu trafficnya adalah traffic yang kategori menuju router. Nah, yang ketiga, ada traffic yang namanya keluar dari router. Nah, itu modelnya. Contoh ya, kita buka Winbox, tadi kan, dari dalam Winbox buka, terus nge-Google. Dari dalam Winbox, menuju terminal, ping Google. Itu adalah paket atau traffic juga ping klien. Itu juga keluar dari router. Kan ya, ada 3 ya kategorinya. Melintasi router, menuju router, keluar dari router. Ini yang kita harus pahami dulu. Erat kaitannya nanti dengan chain. Nah, yang harus kita perhatikan, komunikasi jaringan komputer itu komunikasi 2 arah ya. Ada download, upstream, downstream ya. Beda dengan komunikasi radio FM, TV ya, itu satu arah ya, one way. Kalau router itu akan dibalas juga. Nah, kliennya ping Google, melintasi router ya. Itu akan dibalas dengan paket juga yang melintasi router. Nah, untuk paket yang keluar dari router, misalnya kita buka new terminal, ping Google.
keluar dari router ya. Balasannya Google balas nggak mungkin balas ke klien, yang ping kan si router. Balasannya itu adalah paket yang menuju ke router. Paket yang keluar dari router akan dibalas dengan paket yang menuju router. Bagaimana jika paket yang menuju ke router? Misalnya, lagi ya, ada orang di internet menuju router. Traffic itu akan dibalas dengan paket, ya, traffic yang masuk ke router tadi, yang menuju router, itu akan dibalas oleh router. Dan dibalas dengan router, paketnya termasuk kategori keluar dari router. Oke, jadi yang input balasannya output, balasannya input. Kalau yang melintas atau forward itu balasannya forward juga. Dari sini ada dulu yang ingin ditanyakan. Silahkan. Jangan malu-malu. Ya. Bingungnya di mana gitu. Saya belum mengajarkan konfignya ya. Bagusnya kita lihat modelnya seperti apa, baru konfignya belakangan. Nah, tadi ada pertanyaan, forward gunanya apa? Forward itu adalah chain yang mengatur atau tick yang melintas dalam router. Ada RCT, firewall, salah. Tapi kalau ujiannya rumit, biasanya firewallnya dipisahkan. Kalau saya firewallnya sendiri gitu ya. Router kadang-kadang saya fungsikan router tok gitu. Hanya untuk lalu lintas data. Firewallnya buat sendiri. Forward adalah chain yang hanya mengatur traffic yang melintasi router. Jadi dia hanya ngatur itu artinya mau lewatkan atau mau ngeblok, hanya ngatur traffic yang melintasi router. Kayak gini. Itu chain forward. Jadi kalau kita ingin ngeblok traffic yang melintasi router, ya, kita gunakan chain forward. Nah, traffic apakah yang melintasi router? Kalau dilihat dari gambar, traffic yang melintasi router itu adalah traffic dari klien menuju ke internet. Jadi kalau mau blokir klien supaya tidak bisa browsing, gunakanlah chain forward. Karena dia adalah chain yang mengatur atau mengendalikan traffic yang melewati router. Di sini kelihatan chain forward tidak mengatur paket yang menuju ke router. Forwardnya, ya, chain forward ini kita pasangkan action drop.
ya. Jadi pokoknya yang akan dibuang. Misalnya tiba-tiba ada klien ini ya, klien ini browsing melewati, ingin melintasi router, tapi router bilang siapa yang melintas itu harus dibuang, maka data ini akan dibuang, tidak akan sampai ke internet. Nah, bagaimana dengan yang menuju router? Misalnya ini ada orang-orang lagi ya, orang-orangnya warna biru. Ini ada orang-orang di internet ngeping paket yang menuju router. Ini dia nggak akan ngatur. Walaupun kita bilang drop, enggak, dia akan nggak akan ngedrop ini. Ini akan tetap dibalas. Itu akan tetap dibalas. Kalau chain-nya adalah forward. Oke, nah kalau seperti ini, ya contoh, ya, di router kita pasang sebuah konfigurasi, chain-nya forward, action-nya drop, mungkin seperti ini ya. Kalau mungkin bisa lihat inbox saya, forward, action-nya drop. Nah, di router ini bahasanya adalah bahasa router ya. Bahasa router mengatakan bahwa siapapun yang lewat itu datanya harus dibuang, di drop ya, drop. Nah, manakala ya, klien kita ingin browsing ke internet, ingin menghubungi internet, hanya tidak akan lewat, tertahan di sini. Kenapa tertahan? Karena router mengatakan yang ingin lewat harus dibuang. Datanya tidak akan diteruskan ya, karena tidak terus ke internet, tidak ada data yang balik ya. Karena tidak terus ke internet, tentu ini nggak akan sampai ke sini ya, nggak akan sampai ke sini, nggak. Dia akan berhenti di router. Materi-materi, minta maaf mas ya, materi-materi MTCNA adalah materi-materi yang praktis, tidak mengajarkan dasar teori yang kuat. Saya pernah di klien masalah ngeset OSPF. Materi OSPF menurut training MTCRE ya, itu cukup dengan mengaktifkan network. Dengan mengaktifkan network, itu cost-nya nggak akan bisa dikonfigurasi. Nah, kalau kita hanya belajar protecting your input forward ya, itu sih mungkin praktis ya, praktis. Kalau saya pribadi jarang mengajarkan yang praktis, karena bila mana yang berbeda, ilmu praktis kadang-kadang mentok. NAT, nah itu kan muncul pertanyaan, misalnya NAT diganti pakai forward, NAT tidak bermain. Coba buka di buka di NAT. Di NAT itu tidak ada chain forward sama sekali. Kalau kita buka NAT itu tidak ada chain forward. NAT itu fungsinya bukan untuk filter. NAT itu fungsinya untuk merubah field. Ya, field IP address itu harus dirubah-rubah
ya. Dalam kondisi tertentu mengubah IP pengirim, kita mau merubah IP tujuan, itu digunakan oleh NAT. Dan pilihannya adalah source NAT dan DST NAT. Nggak selamanya IP public ke privat. Bisa saja privat balik ke public, atau privat ke privat bisa saja. Nah, muncul kan pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya, ini ya, saya jawab yang ini ya. Bisakah akses intranet? Bisa, tergantung gini. Misalnya, ambil contoh yang ini ya. Oke, ada server intranet. Saya gambarin servernya di sini. Ada server. Servernya masang di Ether 3. Kira-kira ya, kita maunya kayak gini. Gimana ya? Internet bisa? Internetnya nggak bisa. Intranetnya bisa kan? Nah, buatnya kayak gini. Simple, sederhana. Kalau kita pahami konsep dibolak-balik kayak gimana pun, kita akan ngerti gitu ya. Kita akan bisa jawabnya. Kita bisa buat gini. Yang internet kan kita larang. Saya lihat mungkin inbox ya. Forward. Yang kita larang masuk di Ether 2. Dan ingin keluar di Ether 1, itu kita larang. Kita lihat. Namun, masuk di Ether 2 dan ingin keluar di Ether 3, accept-nya kita accept. Maaf ya, saya punya Ether. Nah, kayak gini. Lihat bahasanya, ya, bahasanya. Forwardnya masuk Ether 2, keluar Ether 1 itu drop. Nah, itu akan mengakibatkan siapa yang ingin ke internet. Internet itu kan mau keluar di Ether 3 ya. Itu akan dibuang. Tapi siapa-siapa yang ingin nyebrang ke intranet, itu akan diizinkan. Sederhana kan? Iya, internet Ether 1, intranet. Nah, masalah firewall. Firewall adalah permainan logika. Firewall satu orang itu nggak akan mungkin sama dengan orang yang lain, ya. Nah, ya, skrip-skripnya kan nggak ada yang sama, karena logika berpikir dia berbeda. Namun hasil programnya itu bisa sama dengan firewall. Kita bermain firewall, konfigurasinya nggak mungkin sama. Nah, yang saya perlihatkan ini adalah konfigurasi yang dasarnya. Dengan modal dasar seperti ini, konfigurasinya bisa disederhanakan. Bisa saja hanya satu konfigurasi, kadang-kadang bisa banyak, tergantung logika berpikir si admin dan kebutuhan jaringan sebenarnya. Ini kan saya masang dua, hanya menjelaskan satunya drop, satunya accept. Toh, kalau ini saya hapus, hasilnya juga sama. Karena secara default, di sini ada lembaran putih ya. Lembaran putih ini menunjukkan
ditampilkan di sini, dan bahasanya adalah silahkan lewat. Sehingga konfigurasi ini hanya memblokir traffic yang ingin masuk dari Ether 2 dan keluar. Kalau kita mau lihat traffic apakah yang ingin keluar dari Ether 1, tentu adalah traffic internet. Mau ke internet kan keluarnya di Ether 1 sesuai topologi. Oke. Ingat ya, mungkin berbeda kalau yang pernah ikut training MTCNA, MTCRE, yang diberikan adalah konfigurasi. Kalau kami pribadi, ya, kita bisa memkonfigurasi sesuai kebutuhan, sesuai efisiensinya kita. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, karena tadi kan ada dari MTCNA katanya protecting your router pakai input, protecting your customer pakai forward. Nah, router yang di belakang-belakang itu kan pakai forward juga, nggak pakai input ya. Kalau misalnya contoh ya, saya hapus ini. Contoh, di sini ada routernya deret ya. Ini router lagi di sini. Saya bermain firewallnya di sini. Saya fungsikan router ini betul-betul untuk firewall. Router ini mungkin untuk manajemen bandwidth, ya, yang di sini mungkin untuk manajemen bandwidth. Nah, kalau saya ingin melindungi router ini dengan menggunakan router yang ini, saya ingin melindungi router ini, tapi dengan menggunakan router yang ini loh, karena router ini sudah saya dedikasikan sebagai firewall. Chain apa kira-kira yang bisa digunakan untuk mempertahankan, menjaga router saya yang di belakang ini masuk ke belakang? Chain apakah yang akan digunakan untuk menjaga jangan sampai traffic dari internet itu masuk sampai ke router di belakang ini? Ingat, konfigurasinya ada di sini loh. Konfigurasinya ada di router depan ini, bukan yang di belakang. Konfigurasi apa yang harus dilakukan? Chain apa? Ya, forward kan? Chain forward, karena kenapa? Ini itu hanya bisa ditangani oleh forward. Itu. Nah, sekarang persoalannya protecting customer atau router, ini posisinya di mana? Protecting router. Jadi apa ya, harus kita pahami traffic tadi. Makanya saya mencoba mengantar ya dari paket. Saya juga dulu gitu, lihat-lihat aja gitu. Nanti lama-lama ngerti juga, oh iya ya gitu. Nah itu ya. Jadi kita kembali ya, forward
digunakan untuk menangani traffic yang melintasi router. Ya. Yang input digunakan untuk menangani traffic yang menuju. Iya.